Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang hari ini kameranya belum dibuka, silakan dibuka dulu. Kameranya silakan dibuka dulu biar Brenda bisa melihat. Enggak ada, Bu. Duh, kemana Mas Rehan? Kok bajunya enggak ada? Enggak tahu, enggak dicariin Mama, Bu. Besok dicari di itu ya. Enggak apa-apa, silakan dibuka semuanya. Kameranya silakan dibuka. Mikrofonnya saja yang dimatikan ya. Kalau mau ngomong silakan dibuka. Kamera itu. Silakan dibuka. Hari ini kita belajar pembelajaran 5 dan 6. Kita belajar pembelajaran 5 dan 6 halaman 30. Ingat ya nak ya. Peraturan saat menggunakan Zoom yaitu 1. Tidak boleh coret-coret. 2. Jika ingin makan dan minum harus izin dahulu. Kemudian yang ketiga, bila ingin berbicara silakan dinyalakan mikrofonnya. Dan jika mau kalau sudah tidak berbicara silakan dimatikan. Oke? Tidak ada yang tidur ya hari ini ya. Oke. Silakan dibuka halaman 30 yaitu pembelajaran 5 tentang muatan SPDP. Nah, di pembelajaran kelima ini kamu kemarin kan sudah mengenal tanda tempo. Tanda tempo ada yang tempo pelan, tempo sedang, dan tempo lambat. Di halaman 30 ini kalian di situ Bu Enda bacakan dulu ya. Silakan diperhatikan dan kalian menudingin. Kalau Bu Enda menunjuk kalian untuk berbicara silakan dibuka mikrofonnya. Oke, sudah siap ya? Silakan pensilnya dipegang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengenal arti tanda tempo. Tahukah kamu mengapa kita harus mengetahui tanda tempo? Dengan mengetahui tanda tempo, kita mengetahui aturan keras. Ingat, aturan itu sampai titik silakan digarisbawahi. Aturan keras atau lembutnya sebuah bunyi dan kecepatan sebuah nada sehingga lagu yang dinyanyikan akan terdengar indah. Silakan digarisbawahi. Aturan sampai indah. Sudah? Sudah, kalau sudah, silakan perhatikan di situ di paragraf kedua selain tempo, kamu juga harus memperhatikan notasi balok. Notasi balok adalah, silakan digarisbawahi notasi balok. Mas Ovik, notasi balok adalah sistem penulisan lagu atau karya seni musik lainnya yang tertuang dalam bentuk gambar. Nah, di bawah itu adalah notasi balok. Sudah, nak? Sekarang di bawah ada, ayo pahami dan jawab. Mau halaman berapa, Bu? Sudah ditulis, nak? Mbak Eza di halaman 30. Halaman 30. Ya. Tanda tempo lambat itu apa saja kemarin? Tanda tempo lambat. Silakan dibuka di pembelajaran 2. Halaman 7. Silakan dicari di situ ada tanda tempo lambat itu apa saja. Jawabannya ada di atas ya. Tanda tempo lambat adalah Largo, lento, aditio, dan grace. Ya, silakan di situ di kotak yang atas ada enggak grace di situ? Enggak, berarti jawabannya adalah largo dan lento.
Lento, ada lento di situ. Enggak. Enggak, berarti largo dan ada giyo. Presto. Ada nak di situ presto. Jawaban nomor 1 adalah largo dan ada giyo. Ada giyo. Sudah? Largo dan ada giyo. Nomor 2, tanda tempo sedang. Halaman 30. Mbak Keza dibuka chatnya Buena, di situ sudah ditunjukkan Buena halaman berapa hari ini. Sudah, Nak? Sudah? Nomor 3. Apa Bu yang nomor 2? Andante. 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 Nomor 3, tanda tempo cepat. Nomor 1 Bu. Lagu. Itu tadi lar nomor 2, nomor 3. Sana buntu sama mendelep iki lho. Mendelep. Maaf. Sudah, Nak? Sekarang nomor di halaman 31. Kalian dilihat di situ ada lagu kemarin paman datang. Pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Terus paragraf kedua, padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tiada berperi, terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turut ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Siapa yang bisa nyanyikan lagu ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini adalah lagu Paman Datang. Bu Enda tadi menyanyikannya cepat apa sedang apa lambat? Sedang. Makanya tadi temponya di situ ada andante. Ada enggak di situ kata andante? Ada. Ayo, judul lagunya apa itu? Paman Datang. Ditulis ya, Bu? Ya. 31. Judulnya Paman Datang. Penciptanya, siapa penciptanya? Ya, Ate Mahmud. Mahmud. Terus nada dasarnya apa, Nak? Per 4. Nada dasar
Nada dasar masa 2/4? Do sama dengan C. Itu adalah nada dasar. Kalau yang itu, nak. Temponya apa temponya? Andante. Andante. Yang dasar itu apa, Bu? Nada dasar itu yang pojok kanan atas, yang pojok kiri kanan, pojok kiri atas ini loh nada dasarnya. Do sama dengan C. Sedangkan kalau biramanya apa? 2/4. Nah, betul. 2/4 berarti memiliki ketukan 2. Kemarin mendatang 2. Ketukannya 2. Kemarin mendatang. Iya, siapa yang mau nyanyi ini? Mas Bagas ya? Iya. Oke. Sekarang silakan dibuka halaman 32. 32. Waalaikumsalam. Sudah 32, nak? Siapa yang mau? Ini sudah ya, ditutup Bu Enda ya? Tulisannya sudah selesai kan? Ya, ditutup sama Bena. Oke. Sekarang halaman 32 dibaca sama Mbak Kia. Mbak Kia. Yang lainnya menudingi ya. Silakan ditutup mikrofonnya kecuali Mbak Kia. Bu, yang ayo membaca ya, Bu. Ya, ayo membaca. Selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa daerah, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Kebebasan setiap warga negara memilih agamanya tertuang dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Stop, Mbak Kia, terima kasih. Untuk itu, di Indonesia tadi memiliki berapa agama, nak? Berapa agama? 6, Bu. 6. Oke, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, yes. Terus Katolik dan Konghucu. Oke, dilanjutkan sama Mbak Keiza nomor 1 dibaca, nak. Mbak Keiza. Yang Islam, Bu. Ya, Islam. Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia dengan pemeluk kurang lebih 87% dari total rakyat Indonesia. Ya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hari raya keagamaan agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, terima kasih Mbak Keza. Sekarang dibaca sama Mbak Asfi. Mbak Asfi, bisa dengar Bu Enda? Silakan dibuka, nak, mikrofonnya. Halaman berapa, Bu? Halaman 32. Yang nomor 2, yang Kristen dan Katolik, silakan dibaca sama Mbak Asfi. Yang mana? Yang Kristen dan Katolik, nomor 2 dan 3, silakan dibaca Mbak Asfi. Agama Kristen memiliki jumlah penganut sekitar 6,9% dari total penduduk Indonesia. Ya, terus? Dari besar keagamaan. Agama Katolik memiliki jumlah penganut
2,91% dari total penduduk Indonesia. Umat Katolik beribadah di gereja dengan Alkitab sebagai kitab sucinya. Oke, terima kasih Mbak Aswi. Selanjutnya nomor 4, 5 dibaca sama Mbak. Yang koma ini siapa, Nak? Yang koma ini, Nak. Namanya koma. Siapa ya? Silakan dibuka, Nak. Yang koma. Siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Oh, Kevin. Ini Bu Enda sambil mengabsen kalian yang hadir di sini. Jangan ditulis koma, Nak. Nanti Bu Enda nggak tahu namanya ya. Oke, dilanjutkan sama Mbak Naira. Nomor 4 dan 5 silakan dibaca, Nak. Mbak Naira. Mbak Naira. Silakan dibuka mikrofonnya. Mbak Naira. Mbak Naira dengar Bu Enda? Halo? Oh, kayaknya Mbak Naira terputus. Mbak Iza? Mbak Iza bisa dengar Bu Enda, Nak? Mbak Iza? Mbak Iza? Oh iya, sudah. Ya, nomor 4 dan 5 ya. Silakan dibaca Mbak Iza. Jumlah penganut agama Hindu di Indonesia tersebar 1,69% dari total penduduk Indonesia. Bali merupakan pusat persebaran agama Hindu di Indonesia. Di sana ditemukan banyak pura sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Ya, terus nomor 5. Dilanjutkan Mbak Iza. Agama jumlah penganut dari total penduduk Indonesia. Candi Borobudur merupakan tempat yang digunakan saat perayaan Waisak bagi umat Buddha. Oke, terima kasih. Nomor 6 adalah yang terakhir, adalah Konghucu. Konghucu merupakan agama yang dibawa dan disebarkan oleh pedagang Tionghoa. Saat ke Indonesia, Konghucu resmi dianggap sebagai agama Indonesia. Bu Enda tanya, agama Islam tempat ibadahnya di mana, Nak? Masjid. Masjid. Agama Kristen dan Katolik tempat ibadahnya di mana? Gereja. Kalau Hindu? Patung. Apa? Patung. Patung wihara? Wihara atau pura? Yang mana? Pura. Pura. Kalau Buddha? Patung. Wihara. Kalau Konghucu? Kelenteng. Kelenteng. Oke. Sudah tahu ya. Nomor 1. Nomor 1. Apakah dasar hukum umat beragama Indonesia? Dasar hukumnya apa? Tadi kamu sudah baca. Apa dasar hukumnya, Nak? Warga negara, kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya tentunya bertuang dalam pasal. Pasal berapa itu? Dasar hukumnya berarti apa? Pasal 28 ayat 1. Ya, benar. Jawaban halaman 33. Apa, Nak? Semuanya, Bu. Pasal 28E ayat 1. ya. UUD Pasal 1945. 28E ayat 1 UUD 1945. Iya. Kelihatan, Nak? Yang ditulis Bu Enda? Kelihatan. Kelihatan. Nomor 2. Tuliskan keragaman agama di Indonesia apa saja?
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kong, kurang G-nya Bu. Kong. Nah, yang kemarin yang mengumpulkan tematik kok cuma sedikit ya, Nak ya? 12. Aku sudah, Bu. Iya, yang lainnya banyak belum ya. Silakan nanti dikirimkan di Bu Enda ya. Yang difoto itu, tapi. Iya, yang difoto. Sudah, Nak? Nomor 3 ya? Belum. Belum? Sudah. Sudah. Nomor 3, mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Karena apa? Pemerintah. Karena jumlah. Karena adanya. Karena apa, Nak? Karena adanya apa? Enggak tahu. Adanya agama. Dari bacaan di situ dibaca ada. Mas Bakas dibaca. Adanya kebebasan. Kebebasan. Karena adanya kebebasan Agama dan beribadah menurut agama. Warga untuk memilih menurut agamanya. Setiap warga. Astagfirullah, siapa pula itu? Sudah? Pula. Belum. Sudah. Nomor 4. Agama apakah yang menggunakan tasbih ketika berdoa? Islam. Kita ya, agama kita Islam. Nomor 5. Ya. Iya. Siapakah yang menyebarkan agama Konghucu? Pendatang Tionghoa. Iya, pedagang Tionghoa. Hari ini yang tidak ikut Zoom, ujian, kabar. Mas Zaki, enggak ada ya Nain hari ini ya? Ya, tadi tanya aku. Mbak Kasya sama Mbak Aurel. Sudah, Nak? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang yang B itu ada tempat ibadah. Yang B, gambar pojok kiri. Pojok kiri atas. Itu tempat ibadahnya siapa? Agama apa? Nggak tahu. Konghucu. Konghucu. Bukan. Siapa? Ayo. Buddha. Terus yang tengah atas.
Atas. Yang tengah atas. Islam. Apa? Islam. Islam. Masjid ya itu ya. Terus Ya. yang pojok kanan atas. Apa itu? Agama apa? Konghucu. Kelenteng. Terus yang bawah, kiri. Kiri bawah. Agama apa itu? Hindu. Hindu. Yang tengah. Ini biasanya, Bu. Yang tengah itu apa? Kristen. Sama itu ya gereja ini. Kristen, terus yang ini Katolik. Bingung, ini sudah dituliskan Bu Enda, nak. Di sini tinggal bingung. Bu. ini loh kan sudah dilihat. Dilihat di layarnya. Sudah, nak? Sekarang baliknya. Di situ ayo bereksplorasi. Ayo bereksplorasi. Yang ayo bereksplorasi saja itu di situ dilihat gambarnya itu. Gambar apa ya itu? Siapa yang pernah ke sana? Iya. Candi Borobudur. Silakan ditulis Candi Borobudur. Candi Borobudur. Ya, Mas Bagas sudah ditulis, nak? Mas Bagas? Belum. Candi Borobudur. Terus tempat ibadahnya umat apa itu Candi Borobudur? Apa? Hindu? Buddha. Silakan ditulis Buddha. Kitab sucinya apa? Kitab sucinya. Apa, Bu? Tempat ibadahnya umat apa, Bu? Buddha. Buddha. Mas Afif? Mas Afif? Sudah selesai, Mas Afif? Sudah. Nama kitab sucinya apa, Bu? Katanya Mbak Keliza. Tipitaka. Didengarkan, ditulis. Tipitaka. Sudah? Tipitaka. Boleh Tripitaka. Sudah? Nama yang itu, nama tempat ibadahnya. Nama tempat ibadahnya orang Buddha apa? Wihara. Nama hari besar keagamaan. Terus nama hari besarnya apa, nah? Waisak. Good. Waisak. Hari ini ada tugas apa enggak ini? Dadah. Senengnya kalau enggak ada tugas. Main, Bu. Ya, tapi harus minggu depan ulangan loh ya. Minggu depan apa? Ulangan harian. Hah? Rehan enggak mau ulangan, berarti enggak dapat nilai di rapotnya. Iya. Ya, sudah, ya. Dilanjutkan lagi ya. Enggak, ulangan harian. Ulangan harian. Nah. Oke. Sudah. Sekarang halaman 35. Halaman 35. Nah, cuma dibaca saja, poin aja yang membaca. Di halaman 35 itu dilihat di paragraf kedua. Ada kata-kata toleransi. Toleransi merupakan hal yang sering digaungkan dan dimimpikan oleh banyak orang dari berbagai pihak.
baik pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, diri kita sendiri untuk meredakan konflik yang terjadi akibat keragaman yang ada. Silakan digarisbawahi toleransi sampai titik. Oke, Bu. Toleransi sampai titik. Ya. Yang mana titik sampai? Paragraf titik. 2. Sudah ketemu? Sampai agama, Bu. Sampai titik. Sampai yang ada itu loh, Mbak, yang ada. Udah. Oke. Terus habis itu, sikap toleransi merupakan sikap mampu menerima dan menghargai segala perbedaan yang ada. Dilanjutkan tadi ya. Juga, ya silakan. Juga sikap menerima dan menghargai akan keragaman agama. Nah, itu tadi halaman 35. Sikap toleransi itu tadi apa, Nak? Mau menerima dan menghargai segala perbedaan. Itu adalah sikap toleransi. Oke, Nak, untuk pembelajaran 6 silakan bergabung kembali ya. Nah, di sini Bu Enda harap anak-anak 18 ini mau bergabung kembali ya, Nak ya. Di selanjutnya. Habis ini Bu Enda ajak menyanyi lagi. Oke. Silakan di